Esci. Exit. Apri, Marci. Apri, oh. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Dogman, yang rilis tahun 2018 lalu. Film ini mengangkat kisah seorang manusia anjing, bukan manusia anjing ya, manusia penggembala anjing yang jadi seorang korban bully. So, tanpa berlama-lama mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Woi Biscotina. Film ini diawali dengan seorang pria yang tengah sibuk memandikan seekor anjing. Ia bernama Marcelo, seorang pria biasa yang memiliki usaha salon dan penitipan anjing. Di sepanjang hidupnya, anjing bisa dibilang belahan jiwanya Marcelo, bahkan melebihi wanita. Ya, karena ia lebih memilih pisah dengan istrinya daripada pisah dengan anjing. Marcelo ini memiliki seorang anak gadis yang bernama Alida. Mereka berdua sering mendandani anjing pelanggan bersama-sama, bahkan terkadang juga ikut kompetisi mendandani anjing. Selain buka usaha penitipan anjing, Marcelo juga nyambi sebagai kurir narkoba kecil-kecilan. Ya, untung 5.000 10.000 aja. Dan narkoba tersebut khusus hanya untuk seorang pria yang bernama Simone, seorang preman yang selalu bikin rusuh di kota itu. Karena Marcelo ini penakut dan sering dibully oleh Simone, ia pun terpaksa harus selalu mengambilkan narkoba untuk Simone, karena si bandar narkoba hanya percaya pada Marcelo. Suatu hari Marcelo kembali mengantar narkoba pada Simone yang tengah asik main lotre. Karena saat itu ia kalah banyak, Simone seketika mengamuk setelah mengonsumsi narkoba tersebut. Ia membanting-banting mesin lotre karena kalah dan meminta si pemilik lotre agar mengembalikan uangnya. Setelah kejadian itu, semua pedagang dan penduduk yang jadi korban premanismenya Simone mulai berunding untuk melaporkannya ke polisi. Tapi di sisi lain, jika seandainya Simone bebas nanti, mereka semua pasti akan dicari. Nah, sedangkan Marcelo, ia tak berani berpendapat apa-apa karena selain ia penakut, ia juga merasa telah jadi teman baiknya Simone. Sehingga perundingan tersebut akhirnya berlalu tanpa ada keputusan. Suatu malam saat Marcelo baru pulang kerja, ia kembali didatangi oleh Simone dan temannya. Tanpa banyak basa-basi, Simone langsung menyuruh Marcelo mengantarkannya ke sebuah tempat. Dan lagi-lagi, karena dipaksa, Marcelo pun terpaksa ikut. Ternyata Simone dan temannya ini merampok sebuah rumah dan Marcelo ditugaskan menunggu di mobil sebagai sopir. Setelah perampokan berhasil dilakukan, saat di perjalanan temannya Simone berkata kalau ia memasukkan anjing si pemilik rumah ke dalam kulkas karena terlalu berisik. Seketika jiwa manusia anjingnya Marcelo pun terketuk. Setelah mengantar Simone pulang dan menerima jatah sebuah kalung dan gelang, Marcelo memutuskan kembali ke rumah yang dirampok oleh Simone. Ia diam-diam nekat masuk ke rumah tersebut dan untungnya kedatangan Marcelo ini masih belum terlambat. Sehingga si anjing pun berhasil ia selamatkan dan Marcelo berhasil pergi tanpa ketahuan. Keesokan harinya, Marcelo langsung menjual perhiasan curian tadi dan si pemilik toko emas membayar sebanyak 150 euro. Karena Marcelo ini seorang ayah yang baik, ia pun langsung membawa Alida pergi liburan. Setelah itu Simone kembali mendatangi Marcelo menanyakan narkoba. Tapi karena Marcelo saat itu tak punya barangnya, Simone memaksa Marcelo membeli pada si bandar. Walaupun Marcelo berkata ia tak punya uang, Simone tetap memaksa agar berhutang dulu dan Marcelo pun akhirnya setuju. Saat berada tempat bandar narkoba tersebut, si bandar yang benar-benar percaya pada Marcelo, ia pun bersedia memberikan hutang. Tapi saat ia melihat Simone juga berada di sana, ia pun membatalkannya karena Simone berhutang uang yang sangat banyak pada si bandar narkoba. Sehingga akibat kejadian tersebut, terjadilah keributan antara si bandar dan Simone. Attento Simone!
Setelah Simone berhasil mengalahkan bandar narkoba dan anggotanya seorang diri, narkoba gratis pun akhirnya didapat. Saat mereka berdua menikmati benda haram tersebut di pinggir jalan, tiba-tiba dua orang pria bermotor lewat dan langsung menembaki Simone. Karena Marcelo merasa Simone ini adalah teman baiknya, ia pun bergegas membawa Simone pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Simone pun akhirnya berhasil diselamatkan. Beberapa hari setelah itu, Simone kembali menemui Marcelo, tapi kali ini tak berurusan dengan narkoba. Karena tokonya Marcelo ini berada di sebelah toko emas, Simone berencana untuk membobol dinding toko tersebut alias merampok. Tentu saja Marcelo menolak karena si pemilik toko emas adalah temannya. Ditambah lagi, jika seandainya dibobol dari tokonya, otomatis Marcelo akan dicurigai sebagai perampok. Tapi lagi-lagi Marcelo tak bisa menolak setelah diancam oleh Simone. Ia meminta Marcelo membukakan pintu saat malam hari dan berjanji akan melakukan semuanya dengan bersih sehingga tak akan ada yang mencurigai Marcelo. Toko emas akhirnya berhasil dibobol oleh Simone dan polisi mulai mengusut kasus perampokan itu. Karena dinding tokonya Marcelo yang dibobol, otomatis polisi mulai memeriksanya. Lalu, karena pintu tokonya tak dirusak alias tak ada jejak toko tersebut juga ikut dibobol, Marcelo dicurigai ikut bekerja sama dengan si perampok dengan cara membukakan pintu. Dan ia pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. Saat diinterogasi, si polisi telah mengetahui kalau Marcelo hanya diperalat dan diancam oleh Simone. Dan polisi tersebut meminta agar Marcelo membuatkan surat pernyataan kalau Simone lah yang melakukan perampokan. Tapi karena Marcelo tak mau berkhianat dan takut akan keselamatan anaknya, ia pun menolak membuat surat pernyataan tersebut dan memilih menjalani hukuman penjara atas tuduhan perampokan seorang diri. 1 tahun kemudian Marcelo bebas dari penjara dan ia kembali membuka toko penitipan anjingnya. Saat ia sibuk-sibuk membersihkan toko, teman-teman Marcelo sesama pedagang langsung meneriakinya sebagai pengkhianat karena telah melindungi Simone. Sehingga semua teman-temannya tersebut mulai mengucilkan Marcelo. Setelah itu Marcelo melihat Simone tengah asik bermain-main dengan motor gedenya. Tentu saja motor tersebut dibeli dengan uang hasil rampokan. Saat Marcelo memanggil-manggil Simone, Simone pura-pura budak tak peduli dengan pria yang telah melindunginya dari penjara. Lalu karena merasa ia diabaikan dan dilupakan, Marcelo memutuskan mendatangi rumahnya Simone. Ia meminta uang jatahnya dari hasil rampokan karena ia yang telah melindungi Simone. Tapi Simone ini benar-benar manusia anjing yang tak tahu diuntung. Ia pura-pura tak tahu kalau Marcelo lah yang telah melindunginya. Dan parahnya lagi, ia memberikan Marcelo uang receh sebagai pembeli makanan jika seandainya Marcelo tak memiliki uang. Karena merasa ia dicurangi dan dilupakan alias dihina, Marcelo akhirnya mengamuk. Saat Simone masuk ke dalam rumah, ia langsung merusak moge tersebut. Keesokan harinya, saat Marcelo tengah asik melayani pelanggan, Simone tiba-tiba datang dan langsung memukulinya. Tentu saja karena motornya dirusak. Tapi karena tak ada yang berani melawan, orang-orang yang ada di sana hanya bisa melihat ketika Marcelo dipukuli. Lalu setelah kejadian pemukulan itu, Marcelo akhirnya sadar kalau orang yang ia anggap teman selama ini hanyalah sampah yang harus dimusnahkan. Beberapa hari setelah itu, Marcelo memberanikan diri menemui Simone dengan membawakan narkoba sebagai tanda perdamaian. Untungnya karena narkoba tersebut murni alias kualitas super, Simone akhirnya luluh dan berdamai dengan Marcelo. Lalu, Marcelo mengajak Simone untuk bekerja sama bisnis narkoba dalam partai besar. Karena temannya sesama di penjara mau menyuplai narkoba ke kota tersebut melalui Marcelo. Setelah mendengarkan penjelasan dari Marcelo secara panjang lebar, Simone pun akhirnya tertarik. Simone mendatangi tokonya Marcelo. Di sana rencananya saat si bandar narkoba datang, mereka akan menghabisi si bandar lalu kabur ke luar kota dengan uang hasil penjualan narkoba tersebut. Dan Simone pun setuju. Marcelo
mengatur strategi menyuruh Simone bersembunyi dalam kandang anjing. Saat si bandar narkoba datang dan fokus berbicara dengan Marcelo, Simone akan keluar lalu menghabisi si bandar tersebut. Simone menolak ide sembunyi dalam kandang anjing, tapi karena tak ada tempat sembunyi lagi, ia pun terpaksa mengikuti ide tersebut. Marcelo mulai melihat-lihat ke arah jendela dan berkata si bandar narkoba telah datang. Dengan tergesa-gesa, ia pun menyuruh Simone memasuki kandang anjing. Setelah Simone memasuki kandang, dengan santainya Marcelo berkata, "Nanti kau keluar ya." Tapi sembari menggembok kandang tersebut. Tentu saja Simone berkata bagaimana ia akan keluar kalau kandangnya digembok. Stanno arrivando, eh. Senti, guarda, arrivano. Senti. Che buona, 100%. Apri senza sta taglio. cosa. Oh, Mamma mia, dove? apri qui. Marcelo mulai mengoceh sendirian sembari berkata bagaimana rasanya dijebak, bagaimana rasanya diperlakukan seperti anjing. Tentu saja Simone mulai meronta-ronta layaknya anjing mengamuk. Lalu Simone yang udah kesetanan, ia mulai menendangi pintu kandang tersebut. Karena yang namanya kandang anjing terbuat dari bahan yang tak terlalu kokoh, pintu kandang tersebut akhirnya mulai patah. Melihat Simone mulai merayap keluar, Marcelo langsung mengambil sebuah besi dan langsung memukul kepalanya Simone sampai ia jatuh pingsan. Saat Simone tak sadarkan diri dan kepalanya bocor, Marcelo masih sempat-sempatnya menjahit luka temannya tersebut. Simone akhirnya kembali sadar dan langsung muntah. Marcelo yang polos, ia pun menanyakan keadaannya Simone dengan cara mendekat. Tentu saja Simone langsung menangkap Marcelo dan mencekik lehernya. Untung saja Marcelo ini jenius dan punya peralatan lengkap. Ia meletakkan Simone di atas meja hidrolik dan dengan leher terikat rantai layaknya anjing. Saat Marcelo dicekik, ia menekan tombol meja hidrolik tersebut dan perlahan meja itu turun dan Simone pun akhirnya tercekik karena lehernya yang menggantung. Simone akhirnya tewas dan Marcelo langsung membawa mayatnya untuk dibuang. Saat Marcelo membakar mayat tersebut, ia mendengar suara teman-temannya sedang bermain di lapangan futsal. Ia pun memanggil teman-temannya itu untuk memberitahukan kalau ia bukanlah seorang pengkhianat dan telah menghabisi Simone. Venite a vedere che ho fatto! Mi sentite? Torna subito! Karena merasa ia diabaikan dan tak didengar, Marcelo memutuskan kembali dan membawa mayatnya Simone pada teman-temannya tersebut. Tapi setelah jauh berjalan menggendong mayat itu, tiba-tiba teman-temannya tadi udah nggak ada di lapangan. Dan ternyata bayangan teman-temannya tersebut hanyalah halusinasi Marcelo yang ingin kembali bergabung bersama teman-temannya. Sehingga karena ingin membuktikan kalau ia bukanlah seorang pengkhianat, Marcelo akhirnya membawa mayatnya Simone ke taman di tengah pemukiman warga. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Dogman atau Manusia Anjing. Gimana? Keren gak filmnya? Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.